Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, saya Haisal, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 015 Balikpapan Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Winsi Samarinda dengan NIM 25113011176. Pada hari ini 6 Oktober 2025 saya akan praktek pembelajaran di SD Negeri 015 Balikpapan Utara kelas 6 dengan materi hukum halal dalam Islam menggunakan model PBL. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan selamat pagi. Dengan ucapan Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, hari ini kita ketemu kembali dalam rangka belajar pendidikan agama Islam. Bapak Guru bertanya dulu ini, gimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah mandi? Berarti siap untuk belajar. Semangatnya ya, senyum dulu ya, senyum ya. Nah, karena hari ini kita belajar untuk mendalami materi. Nah, setelah itu meminta ketua kelas dulu untuk sebelum pelajaran dimulai. Ibu dipimpin dulu temannya berdoa. Duduk siap. Berkata dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagaimana kita mengingat perjuangan ya para pahlawan kita. Nah, jadi ini bagian dari mencintai negara Indonesia. Ya, begini. Silahkan duduk. Mau absen dulu ya kehadirannya. Hadisha, Alfansa, Alukanita, Afridia. Berarti hadir semuanya ya? Sekali lagi dengan ucapan Alhamdulillah. Karena kalian diberikan masih kesempatan semuanya. Oke. Apakah kalian masih ingat kira-kira belajar apa yang kemarin? Akhlak terhadap non-muslim. Itu pertemuan kemarin kita bahas. Nah, salah satunya adalah keragaman sebagai sunnatullah. Apa artinya sunnatullah? Sunnatullah itu adalah ketetapan Allah. Jadi kalau ada perbedaan agama,
suku, negeri, ras, budaya itu adalah sunnatullah, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang harus kita capai untuk hari ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian makanan halal dan haram beserta dalil nafinya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus sederhana tentang pokok makanan dan menentukan status kehalalannya secara bertanggung jawab. Hukum makanan dan minuman dalam Islam. Khususnya kita beragama Muslim, dari segi makanan, minuman, pakaian itu semua kita diatur. Misal kalian pergi ke mana? Ke Indomaret, selain tanggal expirednya, apa yang kalian kira-kira pilih? Logo baik, logo halal. Ini tanpa ada keterangan mau expirednya ke mau logo halalnya, jadi agak bingung ya. Nah, kalau daging itu macam-macam, bisa kita bedah nanti. Daging ini daging sapi atau daging ayam, tapi kita tidak tahu cara pengolahannya gimana. Tapi kalau sudah ada logo halalnya, insya Allah amanah ya. Nah, bisa dipahami ya? Jadi semangatnya lagi belajar, semangatnya luar biasa ya. Nah, tepuk semangat. Sudah siap? Masih belajarnya? Nah, oke, kita masuk pada materi ini. Isi video tersebut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, sekarang Bunda mau tanya nih ke teman-teman. Teman-teman sudah pernah pergi ke supermarket, minimarket, atau swalayan? Biasanya tempatnya itu bersih, rapi, barang-barangnya ditata rapi. Pembeli mengambil sendiri barang-barang yang ingin dibeli. Kemudian dibawalah barang-barang tadi ke tempat kasir untuk kemudian dibayar. Makanan yang halal dan baik akan mendatangkan manfaat bagi tubuh kita dan juga menjauhkan tubuh kita dari penyakit. Nah, itulah tadi tayangan video. Ada beberapa kemasan yang perlu kalian ketahui sebelum membeli sesuatu. Di beberapa tempat seperti Indomaret, Maxi, atau toko-toko yang lain, ya, di toko-toko yang lain itu, yang pertama kalian melihat apa dulu? Expirednya toh? Nah, expired kan? Oh, kemasan ini expired. Kira-kira kalau expired mau dibeli nggak kira-kira? Dibeli nggak kira-kira? Nah, kadang-kadang kita lalai untuk mengecek logo halalnya tersebut. Apalagi kita ini seorang muslim. Dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dari berperilaku, berucap, itu semuanya punya mantu. Ini ada lagi video berikutnya, ya, saya simak. Ini kita akan membahas mengenai makanan yang halal dan haram dikonsumsi dalam Islam. Halal dalam bahasa Arab berarti diperbolehkan atau diizinkan. Yuk kita simak videonya. Makanan halal dan haram itu sangat penting buat kita sebagai umat muslim loh. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah pada ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih atas nama selain Allah. Dari awal video tadi, ini kira-kira menunjukkan anak di mana kira-kira? Nah, coba siapa yang bisa angkat tangan? Ada seorang anak yang bingung menggabungkan antara
Nah, betul. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama tadi, anak kebingungan memilih makanan yang halal dan haram. Ya, itu yang pokok paling utama itu. Dan kira-kira sudah dipahami materi ini? Sudah. Islam merupakan agama yang sangat peduli pada umatnya. Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia diatur sedemikian rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. kelompok satu. Mana tadi kelompok satu? Ini ya. Oke. Bagaimana dari materi makanan halal dan haram yang paling mudah saya paham tadi? Karena ini setiap kelompok ini dia punya apa perintahnya? Kalau masalah ini makanan yang berasal dari hewan darat, baik halal maupun haram. Ini minuman ya. Minuman ini makanan halal, tapi bisa berubah menjadi haram. Ya, itu semua ya. Ada yang membaca, ada yang menulis.
Ini ada air. Nanti ada di sini. Ya, ya. Sudah. Selesai.
Ya. Setelah selesainya tadi hasil diskusi kalian, saatnya dipresentasikan, maju ke depan ya untuk hasilnya, untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, ya, semuanya naik. Ini kelompok berapa nih? Kelompok dua. Kelompok dua, ya. Ya, ini sekarang seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin membahas tentang hasil presentasi Ya, tentang 5 contoh makanan yang berasal dari hewan air, baik yang halal maupun haram, beserta dagingnya. ya disebutkan yang harus yang Contoh halal dulu. makanan halal adalah ikan, kepiting, udang, kelinci, dan gurita. Contoh makanan haram adalah buaya, anjing laut, kuda laut, katak, dan kura-kura. Ya, Dalil dari makanan dalilnya halal adalah Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ya, Ada yang mau bertanya? dipersilakan. Saya mau bertanya, mengapa buaya termasuk kategori haram? Karena hewan tersebut bertaring dan hidup di antara air dan darah. Gimana? Sudah puas dengan jawaban temannya? Mas, baik, Mas, ada yang mau bertanya? Ya. Ya. Baik. Jika
Selanjutnya kelompok apa lagi? Ya, kelompok 4. Ayo maju. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan kami dari kelompok 4, kami ingin memberikan hasil presentasi kami. Contoh makanan halal tapi bisa berubah menjadi haram. 1. Hasil curian. 2. Menyembelih tanpa menyebut nama Allah. 3. Bangkai. 4. Makanan campuran dengan produk haram. 5. Suap. Dalil makanan dan minuman halal. Wahai manusia, makanlah sebagai makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuhnya yang nyata. Al-Baqarah ayat 168. Adakah yang bertanya? Ya, juga pertanyaan dari bukan dari kelompok mana? Dari Karena kelompok contoh ayam yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Oke, terima kasih dari kelompok kita. ya, sudah puas semuanya jawabannya? Sudah puas pertanyaannya? Nah, berarti sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil diskusi kalian. Nah, itulah tadi hasil diskusi kalian. Ada beberapa kelompok, ya, ada beberapa kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Perbandingannya di sini semuanya benar, ya. Kita mempelajari materi di setiap kelompok masing-masing punya bagian, ya. Ada kelompok yang mencari makanan halal dan haram, itu intinya. Terbagi beberapa bagian lagi. Ada yang dari darat, ada makanan, ada dari minuman, ada yang mencari jenis makanan yang halal tapi bisa menjadi haram. Oke. Sebelum Bapak Guru akhiri dari awal sampai di akhir ini, di dalam agama Islam tentulah kita diatur dalam arti inilah yang seharusnya kita lakukan, khususnya sebagai orang muslim, ya. Banyak aturan, banyak tata tertib yang perlu kita ketahui, ya. Sejatinya manusia hidup di dunia ini, manusia ciptaan Allah yang paling sempurna. Ciptaan Allah yang paling sempurna adalah manusia. Dengan adanya lah proses belajar ini, kita diwajibkan untuk mencari ilmu, ya. Apa itu ilmu? Pengetahuan yang wajib kalian ketahui. Kenapa kita belajar menuntut ilmu? Karena kita ini punya akal. Kita punya akal yang sehat. Makanya
Dari sekian banyaknya ini, salah satu yang paling utama kita pelajari hari ini adalah menentukan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Ya, itu. Ada beberapa dalil, makanlah dari makanan yang betul-betul supaya menyehatkan tubuh. Itu. Ya, jangan sampai kalian memakan makanan-makanan yang haram. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui, khususnya hari ini, 1 poin, 2 poin, 3 poin, 1 kata, 2 kata, 3 kata, tidak usah terlalu banyak. Yang penting tahu apa pokok dari inti pembelajaran kita hari ini, yaitu proses menentukan mana makanan halal dan mana makanan haram. Nah, makanan yang halal, kira-kira ada yang tahu enggak? Masih ingat tadi? Makanan yang halal yang hidup di air tadi apa? Seperti apa kira-kira? Hah? Ikan? Ikan, udang, cumi, kerang. Tapi kerang ini dimakan isinya ya, jangan. Ya, macam-macam ya. Nah, kalau hidup di darat kira-kira apa? Hah? Di darat ada hewan, ada sapi, ada ayam, kambing, ada apa lagi? Bebek. Semuanya itu makanan. Kita makan itu. Nah, apa perbedaan hewan dengan binatang? Yuk. Apa perbedaan binatang dengan hewan? Kalau hewan identik dengan kalau hewan itu biasanya itu ya seperti kita konsumsi halal. Kalau binatang itu buas makan punya cakar ya. Nah, kalau yang sampai nanti binatang kamu mau makan, malah sebaliknya kamu yang dimakan. Oh, kita berburu buaya yuk, ya kan? Malah kamu yang dimakan. Kita berburu serigala yuk, malah kamu yang dimakan. Ya, jadi paham ya makanan halal dan haram ya? Sudah dipahami sampai di sini? Ya, bisa? Siap? Tepuk semangat. Dengan ucapan itu bagian dari bersyukur kepada Allah. Mungkin itu aja yang Bapak Guru sampaikan. Terlebih dahulu bikin semuanya berdoa. Ya, disiapkan bukunya, semuanya disiapkan, semuanya polpennya siapkan semua. Ya, sudah siap. Bikin Diego ketua kelasnya dipimpin temannya berdoa sebelum pulang. Ya, Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai.
berdiri dulu, kelas duduknya yang rapi, ya. Kelompok 2, tuh salam dulu, ya. Salam dulu. Selanjutnya kelompok 4 ya. Nah, setiap kelompok 3 dan 1 ya. Yang pulang dulu. Ya. Yang pulang dulu tunggu ya.